Sudah kelihatan? Tampil? Halo? Tunggu stop videonya. Saya belum, Ibu. Belum. Agak mana ini caranya? Mungkin agak berat ini soal PPT-nya. Tutup videonya. Sekarang udah tampil PPT. Masih belum, Ibu. Belum ya. Ya, coba kalau kita mendengar istilah metabolisme, coba kata kuncinya apa? Atau ada yang sudah pernah tahu apa itu metabolisme? Boleh silakan siapa yang Izin berpendapat, Ibu. silakan. Perkenalkan, nama saya Gading Ingat 3. Jadi, sepengetahuan saya, Catat dulu. Record dulu ya. Ibu. Ya, kan? NIM-nya berapa? NIM 3, Ibu. Yeah. Jadi, sepengetahuan saya, metabolisme itu adalah reaksi kimia atau rentetan atau seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh suatu organisme. Nah, metabolisme ini itu ada yang katabolisme, ada juga yang anabolisme. Kalau yang katabolisme itu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan katabolisme ini menghasilkan energi. Kalau anabolisme itu penyusunan kebalikan dari katabolisme, yaitu penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan membutuhkan energi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi yang disampaikan itu sudah benar, tapi perlu dilengkapi lagi ya. Nah, yang Ibu harapkan adik-adik itu tidak menghafal ya. Jadi kita memperdalam istilahnya dulu, istilah metabolisme. Belum saya slideshow ya. Apa sebenarnya kata kunci dari metabolisme itu? Ada yang mau berpendapat kata kuncinya apa kira-kira? Mendengar metabolisme itu apa? 2 kata boleh. Bisa slideshow ya. Udah tampil ya PPT-nya Ibu? Sudah, Bu. Hah? Belum? Sudah. Namun belum slide. Sudah ya. Cuman belum slideshow ya. Jadi kata kuncinya apa kira-kira? Izin mencoba menjawab, Ibu. Ya. Yang saya ketahui itu metabolisme itu berasal dari kata metabolismos, itu dari kata Yunani, itu artinya perubahan, Ibu. Perubahan ya. Perubahan itu, nah karena ini mata kuliah biokimia, jadi diarahkan ke kimia. Jadi kan perubahan pada makhluk hidup kan itu ya, karena konteksnya kan metabolisme terjadi pada makhluk hidup. Berarti perubahan apa? Perubahan itu banyak. Nah, kalau berkaitan dengan kimia, berarti perubahan apa? Disebut dengan apa? Dari sudut pandang kimia, perubahan itu apa? Yang berubah apanya? Perubahan kimia itu berarti
kimianya yang berubah, jadi reaksi kimia ya. Jadi perubahannya itu kan terlalu umum. Yang berubah itu kalau ditilik lebih secara molekuler, yang berubah itu apa? Sesuatu yang menyebabkan perubahan secara kimia ya disebut reaksi kimia kan? Jadi kata kuncinya adalah reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup ya. Itu kata kunci yang paling sederhana saja. Berarti memang metabolisme berarti reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Tapi reaksi kimianya yang bagaimana? Ya. Nah, kalau misalnya ada istilah metabolismenya terganggu, berarti ini sakit gitu misalnya. Metabolismenya terganggu berarti apanya yang terganggu? Apanya yang terganggu kalau metabolismenya terganggu? Reaksi kimia yang ada di dalam tubuh mungkin, Bu. Ya, jadi reaksi yang semestinya berjalan seperti ini ada yang terhambat atau tidak sesuai tujuannya, itu ya berarti metabolisme terganggu. Jadi coba belajar lebih ini lagi tentang metabolisme itu sehingga adik-adik itu tidak mendefinisikan metabolisme itu menghafal gitu ya. Jadi buat kata-kata sendiri berdasarkan pemahaman adik-adik apa itu metabolisme. Nah, kuncinya kan reaksi kimia pada makhluk hidup. Nah, itu ya. Jadi lebih dalam lagi. Sekarang adik-adik sudah dapat biokimia, harus nambah daripada waktu SMA. Ya. Reaksi kimianya bagaimana sih sebenarnya di dalam makhluk hidup itu? Kok disebut metabolisme? Nah ini. Kalau mau lebih jauh, misalnya sel itu kan kali ya. Bagaimana sel mengekstrak energi dari lingkungannya? Kok bisa ya? Makhluk hidup itu kan kita untuk dapat energi itu dari mana? Bagaimana kita mendapatkan energi? Kalau HP itu dengan dicas. Kalau kita gimana? Biar energi kita itu cukup. Dari makanan dan minuman. Dari makanan. Nah, kenapa kok makanan itu bisa jadi energi gitu kan? Yang jelas kan memang kita dari lingkungan. Bagaimana sel mengekstrak energi dari lingkungannya itu ya dari makanan. Kalau manusia, hewan, tumbuhan dari itu kan. Tapi ada juga yang dari makhluk hidup secara umum tuh ada yang cuma misalnya dia tinggal di udara gitu kan. Dia kan kok bisa tumbuh di udara juga ya gitu misalnya. Jadi dari lingkungannya gitu. Zat-zat yang berasal dari lingkungannya yang bisa ekstrak. Jadi dari apa yang ada di lingkungan itu dia ekstrak sehingga menjadi energi yang berguna bagi itu. Bagaimana caranya itu? Kok bisa kita mendapatkan energi dari makanan? Ya. Terus bagaimana sel itu, tubuh kita itu bisa mensintesa ini monomer atau building block yang dibutuhkannya dan membentuk makromolekulnya. Jadi bagaimana membangun gitu loh. Jadi yang kecil bisa jadi besar. Kan berarti membangun. Jadi dari bagaimana itu terjadinya itu kan? Nah itu kimia secara molekular itu apa yang terjadi pada makhluk hidup? Kok bisa eksis di tengah-tengah lingkungannya yang yang tidak hidup gitu. Dia bisa berkembang biak. Jadi bagaimana terutama yang mensintesis ini kan
Jadi seolah-olah ada suatu proses, pasti ada suatu proses di dalam makhluk hidup itu, di dalam proses kimianya itu bagaimana sekarang yang bisa menghasilkan seperti sedemikian proses yang sedemikian makhluk apa benda-benda lain tidak bisa seperti itu Pak. Nah itu dijelaskan oleh apa? Dengan cara apa tercapai itu? Di ekstra kali jaringan terus campak molekul kita bisa selain membuat juga ya itulah jadinya tumbuh gitu ya. Jawaban cara dengan cara melakukan proses ya. Prosesnya adalah disebut jadi di sini prosesnya seperti apa sebenarnya? Yaitu kalau lebih lengkap lagi metabolisme adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian jaringan reaksi kimia yang sangat terintegrasi ya. Jadi reaksi kimianya itu jaringan dan sangat terintegrasi. Terintegrasi artinya apa? Saling berhubungan satu sama lain. Jadi antara reaksi satu dengan reaksi lain itu integrated. Ya, integrated network of chemical reaction. Ya. Enggak bisa satu reaksi itu berjalan sendiri. Sudah saling mereka bisa saling kontrol gitu. Jadi serangkaian reaksi yang saling terintegrasi yang itu setelahnya lah disebut dengan metabolisme. Ya. Jadi terbayang adik-adik, jadi ada banyak reaksi kimia saling terintegrasi dan ada suatu jaringan katanya network ya. Jadi saling ini. Jadi antar satu reaksi dengan reaksi lain itu ada saling berhubungan. Ya. Jadi merupakan serangkaian reaksi kimia yang saling berhubungan yang dimulai molekul itu dan mengubahnya menjadi beberapa molekul lain atau molekul tertentu yang sangat spesifik. Ya, bisa ya. Lalu digambarkan udah bergerak. Muter ya. Not responding. Sudah tampil ya PPT-nya ya? Sudah, Ibu. Ya, oke. Nah, ini bisa adik-adik lihat ada suatu mirip seperti apa ini? Kayak rangkaian listrik gitu ya. Jaringan-jaringan. Ya, ini adalah gambar apa? Ini gambaran seluruh metabolisme global, jadi keseluruhan yang terjadi. Ya, makhluk hidup ini baik
ini secara umum ya. Jadi nanti itu ada bulat-bulat itu yang berkarat itu adalah siklus Krebs yang biru bawah itu. Ada jalur metabolisme. Jadi banyak jalur. Biar adik secara umum adik-adik ada tahu dulu. Tapi adik-adik jangan khawatir baru melihat seperti ini. Saya mau belajar detail kayak gini. Kayaknya nggak menarik apa enggak? Ya, inilah yang terjadi pada tubuh kita ya. Tapi kita melihatnya nanti secara umum. Artinya pola-polanya yang dilihat. Enggak adik-adik tidak akan menghafalkan gitu. Atau melihat yang rumitnya begitu. Memang proses tubuh kita kan memang kompleks sekali, jadi sekian banyak reaksi terjadi ya. Tapi di adik-adik kalau di bidang farmasi metabolisme ini pemahamannya sangat penting karena sebenarnya obat racun itu kan yang adik-adik pelajari. Kalau obat itu kan farmakologi ya, kalau racun berarti apa? Ilmunya apa? Toksikologi, Bu. Psikologi. Nah itu bagaimana cara kerjanya obat sebenarnya? Cara umum dikaitkan dengan metabolisme. Cara kerja obat apa misalnya? Kaitan dengan metabolisme. Kalau kita punya obat, tapi kita nggak tahu dia cara kerjanya, mekanisme kerjanya, itu sebenarnya belum ini ya, belum pemahamannya belum mendasar, artinya belum valid ininya, meyakinkan cara kerja obat itu misalnya. Cuma kebetulan aja, oh bisa mengobati ini, tapi seandainya mekanismenya belum dipahami itu belum mendasar berarti ya, risetnya. Jadi kalau cara kerja obat itu sampai dipahami secara mendasar, sampai molekularnya itu dipahami, karena obat sendiri kan molekul. Gimana dia cara kerjanya bisa menyembuhkan? Jadi harus dikaitkan dengan metabolisme. Ada yang bisa menjawab cara kerja obat? Salah satu misalnya. Yo, biar adik-adik lebih dekat dengan atau racun bisa ya. Jadi biasanya obat maupun racun bekerjanya adalah dengan on atau off, meng-on-kan atau meng-off-kan jalur metabolisme tertentu. Itu jawabannya. Misalnya jalur metabolisme apa yang di-on-kan ya. Kalau obat biasanya itu melancarkan yang tadinya nggak jalan, jadinya dijalankan. Yang tadinya jalur apa misalnya, jalur glikolisisnya misalnya karena apa, terus ada obat yang bisa memacu itu ya. Atau yang mengopkan, kan ada obat apa misalnya obat asam urat misalnya allopurinol, ini cara kerjanya allopurinol, jalur biosintesa asam uratnya yang dihambat misalnya. Jadi gimana biar asam uratnya tidak dibuat, atau sedikit dibuat jalur biosintesanya asam urat yang di-cut, dihambat oleh obat itu. Tuh ya. Mudah-mudahan adik punya gambar kan? Jadi dari yang sering kita dengar itu biokimia, jadi ke molekulernya reaksi, jadi ada proses kimia itu.
Misalnya kalau asam berat lah. Racun pun begitu. Racun biasanya justru memblok kan proses yang seharusnya. Misalnya jalurnya harusnya ke sini, ke bawah ini, diblok oleh racun. Memblok apa maksudnya? Seperti cara biokimia, memblok jalur itu gimana caranya memblok jalur? Nah, ini yang dipelajari sekarang. Kalau kemarin mungkin kuliahnya sama Pak Wir sama Bu Laksmi itu cenderung ke struktur dan fungsi protein. Sekarang ini prosesnya nih, bagaimana saat antar molekul itu satu reaksi. Oke. Nah, tadi itu gambar yang tadi agak rumit itu lebih disederhanakan seperti ini. Ini adalah nah, jadi mungkin yang ini yang lebih ini ada gambaran yang di ini yang dikasih ini kan lebih ini gambar harus ada lah ada nanti sudah belajar metabolisme di apa di kepala ya maaf apa di mind in your mind gitu ya. Di pikiran adik-adik itu harus sudah jangan yang ini tidak ini ya bisa itu juga agak hafal ya. Nggak harus hafal sih tapi gambarannya ada gitu. Ini. Yang adik-adik ibu harapkan ini ada misalnya gini coba lihat yang di atas itu ya protein, karbohidrat, terus ke bawah gitu ya nanti baru ibu secara detail jadi nanti kalau sudah selesai belajar metabolisme coba balik lagi ke sini balik lagi ke gambar ini oh saya sudah tahu ini oh ini loh sebenarnya main overview-nya summary-nya oke sebelum lebih jauh kita masih ke definisi dulu bahwa metabolisme itu ada 2 fase kan yaitu apa metabolisme itu ada 2 fase yaitu Anda bisa menjawab 2 fase yaitu katabolisme dan anabolisme ya oh ya sekian tadi tapi tidak kedengaran suaranya nah sekarang kita mau membedakan apa bedanya katabolisme dengan anabolisme ya coba adik-adik mulai ingat apa sih bedanya anabolisme dengan katabolisme kita bisa membandingkan untuk membedakan itu sebenarnya kita membandingkan aja dari segi apa gitu ya jadi anabolisme yang jawab oh iya sorry silakan siapa Diantari suaranya NIM-nya nomor? Oh ini 51 siapa ini? NIM 51 ya Mas. Ya, silakan. Baik mungkin sedikit saya baik, silakan. Ya, pertanyaannya mungkin sedikit saja yang saya paham dari bedanya metabolisme.
Iya, yang saya paham dari anabolisme dan metabolisme itu, untuk anabolisme itu prosesnya tidak membutuhkan oksigen, akan tetapi dia itu menggunakan energi yang energinya itu cukup besar. Nah, tetapi kalau katabolisme itu prosesnya membutuhkan oksigen dan dia itu melepaskan energi, jadi menghasilkan energi seperti itu. Terima kasih. Lagi tadi skill ya. Ya, silakan. Perbedaan antara katabolisme dan anabolisme jika dilihat dari segi proses. Nah, dari segi proses ini katabolisme itu merupakan penguraian molekul menjadi molekul yang sederhana. Sedangkan anabolisme ini pembentukan dari unit pembangun seperti itu. Oke. Tadi di chat juga sudah ada yang lihat. Oke. Jadi kalau kita ingin membandingkan antara katabolisme dengan anabolisme, kita lebih baik melihat dari beberapa segi. Apanya yang dibandingkan misalnya? Kalau dari segi prosesnya bagaimana? Nah, jadi secara umum dapat kita bandingkan proses-proses katabolisme dengan anabolisme. Dari segi prosesnya, dari segi proses, kalau anabolisme, kata kuncinya apa kata anabolisme? Dari segi proses, pembentukan. Nah, kata pembentukan ini sinonimnya apa ya? Untuk kata untuk anabolisme, Penyusunan atau sintesis pembentukan. Jadi pembentukan, penyusunan, pembuatan, atau sintesis. Sintesis ini kalau terjadi pada makhluk hidup disebut dengan istilah, kalau proses sintesisnya terjadi pada makhluk hidup disebut istilah biosintesis, ya. Jadi biosintesis. Jadi nanti kalau ada anabolisme asam lemak, berarti jalur anabolisme asam lemak berarti apa? Istilah lainnya jalur pembentukan. Ya, itu siapa itu? biosintesis asam lemak. Ya, jalur biosintesis asam lemak, anabolisme asam lemak. Sekarang kalau jadi membuat asam lemak, sekarang jalur katabolisme asam lemak berarti prosesnya apa kalau katabolisme? Kata kuncinya. Dari segi proses, perombakan, penguraian, sama ya. Ada lagi istilah lain untuk perombakan, penguraian, ada yang tahu? Pemecahan, Ibu. Pemecahan boleh. Ada lagi? Degradasi ya. Oke. Jadi kalau misalnya degradasi asam lemak berarti dipecah, atau degradasi lemak misalnya, biar kurus gitu, biar langsing, proses dipaculah proses degradasi lemak dalam tubuh gitu misalnya. Berarti apa?
istilahnya apa kalau degradasi lemak? Istilah kerennya, istilah untuk biokimianya berarti katabolisme asam sehingga jadi energi misalnya lemak pecah. Dipecah itu pengertiannya ya mengalami katabolisme ya. Oke, ya. Jadi nanti kalau dengar ada istilah katabolisme ini, katabolisme itu. Oke, dari segi proses. Dari segi energi juga punya perbedaan ya. Kalau katabolisme itu bagaimana kuncinya? Lepas. Jadi lepas energi. Jadi hasilkan energi itu ATP. Sedangkan anabolisme biasanya membutuhkan ATP, jadi membutuhkan energi untuk melakukan biosintesa. Gitu ya. Yang ketiga itu dari segi pola. Polanya juga punya, kalau kita bandingkan dia punya perbedaan. Kalau yang katabolisme gimana polanya? Ibu harapan dari jangan menghafal ya, tapi mencari kata kuncinya yang bisa diingat nanti buat kalimat sendiri. Polanya apa kalau katabolisme? Polanya maksudnya itu pola di dalam jalur itu loh. Nanti di dalam jalur itu dia polanya bagaimana? Dalam jalur. Ada yang bisa ini menemukan kata kuncinya sudah ya, ketemu? Cari sendiri ya. Katabolisme polanya gimana? Menyatu. Jadi istilahnya lintas katabolik menyatu menjadi lintas akhir bersama. Jadi jalur-jalur katabolisme yang berbagai, misalnya ada banyak jalur katabolisme ya. Misalnya lemak dipecah, terus apa karbohidrat dipecah, apa misalnya itu kalau dipecah-pecah itu, pada akhirnya dia menyatu ya, menjadi suatu lintas akhir bersama. Jadi kalau seperti sungai, dia akan bermuara ke satu titik. Jadi berbagai jalur sungai gitu ya. Ya masing-masing jalur itu jalur katabolisme. Ya awalnya itu apa? Jadi senyawa apa di awal? Jadi pecah-pecah pada akhirnya jadinya jadi sesuatu yang sama. Jadi, kita akan melihat kita. Sedangkan kalau anabolisme justru menyebar. Menyebar itu berarti di sini disebutkan lintas anabolik termasuk semua. Jadi istilah isme lintas anabolik menyebar banyak jenis produk biosintesis yang berbeda. Siapa maksudnya? Jadi menyatu. Ini mentah. Kalau menyatu itu apa? Istilahnya apa? Ini bisa dilihat seperti gambarannya biar lebih jelas ya. Berarti apa? Yang mana anabolisme, mana katabolisme kira-kira ini? Yang sebelah kiri itu anabolisme apa katabolisme? Coba dicari yang sebelah kiri itu anabolisme atau katabolisme? Yang sebelah kiri warna merah itu katabolisme. Terus? Kalau yang di kanan yang warna biru itu anabolisme.
Coba bisa memberi alasan kenapa, ini kan kebetulan di situ ada katabolisme, ada anabolisme. Coba berikan alasan kenapa kok yang kiri itu katabolisme? Ibu, karena tadi kan Ibu sempat menjelaskan bahwa pola dari katabolisme itu menyatu, yaitu kan menjadi satu. Terlihat pada gambar, sedangkan pada anabolisme itu menyebar seperti itu. Terima kasih. Berarti dari segi apa polanya ya? Jadi kalau yang katanya kalau yang menyatu itu konvergen, converging ya, sedangkan ini diper, menyebar itu divergen ya. Oke. Ya kalau sinar, kalau di fisika itu sinar yang konvergen, sinar yang divergen ya. Ini contohnya apa ini? Ini ada yang menjawab di chat. Oke. Ya. Silakan Dodan menjawab di chat. Apa? Coba lihat yang menyatunya itu maksudnya apa? Contohnya apa misalnya? Jadi berbagai jenis senyawa yang didegradasi setelah mengalami degradasi beberapa tahap degradasi pada akhirnya menjadi nyatu. Apa yang dimaksud nyatu? Menyatu artinya membentuk suatu senyawa antara yang bersifat umum, ya, yaitu asetil-CoA. Ya. Asetil-koenzim A. Jadi berbagai macam senyawa itu degradasi menjadi beberapa tahap yang beberapa dulu terkait jadi suatu senyawa antara yang sifat umum ya, yaitu asetil-CoA ya. Jadi asetil-CoA ini banget ya, sentral ya. Berbagai senyawa didegradasi akhirnya jadi dia. Itulah senyawa antara yang bersifat umum yaitu asetil-CoA. Nah, piruvat juga di sini sebelum asetil-CoA ada piruvat, cuma di sini untuk mempermudah penggambaran asetil-CoA jadi berapa. Tapi nanti sebelum sampai piruvat ini juga senyawa antara yang bersifat umum juga. Ya. Tapi asetil-CoA yang paling dari berbagai sudut gitu ya. Bagiannya dari Oke. Tapi memang nanti tergantung kebutuhan sel juga. Tidak harus nanti semuanya menuju asetil-CoA. Kalau ada pengaturan. Kemudian kalau siapa namanya? Siapa? Kalau anabolisme bagaimana? Dia katanya menyebar. Apa maksudnya menyebar? Jelas sekali kelihatan di sini bahwa dari satu jenis senyawa prekursor atau senyawa asalnya bisa berubah menjadi berbagai macam produk. Jadi produk yang spesifik ya. Asalnya dari aset. Asetil-CoA beda dengan asetil-CoA. Ini bisa jadi macam-macam. Bisa jadi nanti karotenoid, bisa jadi vitamin K, kolesterol, steroid,
dari ini dulu dulu. Ini bisa jadi karet nih waktu jadi apa gitu. Maka nanti ada yang disebut dengan metabolit sekunder. Yang Ibu jelaskan di dalam kuliah biokimia ini hanya metabolisme jalur utama atau jalur primer. Nanti ada yang disebut dengan metabolisme jalur sekunder. Khusus untuk metabolisme jalur sekunder itu tidak Ibu jelaskan, tidak. Tapi adik-adik hanya diharapkan bisa membedakan apa bedanya metabolisme jalur primer dan metabolisme jalur sekunder. Dan itu akan kita jadikan tugas. Jadi ingat kuliah biokimianya hanya fokus di metabolisme jalur primer. Jadi ini jalur primer. Misalnya ini. Yang jalur primer itu yang tadi itu. Ini jalur primer. Ini jalur primer ya, secara umum saja. Artinya jalur primer itu apa? Jalur yang terjadi pada semua jenis makhluk hidup secara umum ya. Jadi tidak perlu hewan, tumbuhan, mikroba juga. Tapi nanti ada yang khusus-khusus. Ya khusus-khusus itu jalur khusus itulah yang sekunder ya. Jalur nanti sebelum lebih jauh juga, jadi ingat bahwa ada dua jalur metabolisme yang primer itu berarti umum. Jalur primer itu yang terjadi umum dan terus-menerus terjadi setiap saat. Jadi terus-menerus terjadi. Kalau yang jalur metabolisme sekunder itu yang bagaimana? Jalur metabolisme sekunder itu biasanya terjadi jarang-jarang, kapan-kapan, sekali-sekali aja, tergantung kondisi lingkungan, kondisi yang dihadapi. Misalnya kelaparan, tercepat, lingkungannya enggak, terus sekali-sekali pada saat tertentu, setiap saat, itu namanya jalur sekunder. Kemudian kalau adik-adik pernah dengar istilah metabolit, metabolit itu apa ya? Oh, metabolit. Dan metabolisme. Metabolit sekunder itu apa? Itu yang jawab kasih metabolisme. Apakah hasil metabolisme saja? Secara lebih sering metabolit itu dikatakan adalah hasil dari metabolisme. Sebenarnya istilah metabolit itu tidak hanya hasil akhir. Ada yang menyatakan bahwa metabolit itu adalah semua senyawa yang terlibat dalam metabolisme itu disebut metabolit. Bukan hanya produk akhir aja. Tidak hanya hasil saja, tapi lebih sering masyarakat untuk menggampangkan produknya
Kemudian ada istilah metabolom. Ada dengar istilah metabolom? Metabolom. Karena kan ada istilah genom. Genom itu genom. Bahasa Inggrisnya kan sih itu. Kalau di Indonesia kan genom, tapi bahasa Inggrisnya kan genome. Genom. Kalau genom itu sekumpulan gen kan. Sekumpulan gennya genom manusia, jadi sekumpulan gen itu. Bolom apa? Kira-kira. Metabolom. Jadi nanti adik-adik saya bisa menjawab atau pernah dengar metabolom. Tulisannya metabolom. Metabolom adalah metabolom, ada yang bisa menjawab? Coba. Metabolom adalah sekumpulan, jadi sekumpulan metabolit, jadi kumpulan metabolit dari suatu organisme tertentu pada kondisi tertentu itu disebut metabolit. Jadi kumpulan apa yang ada, misalnya pada saat orang itu kelaparan, misalnya pada saat bakterinya itu dalam keadaan lapar, itu metabolomnya gimana? Kumpulan metabolit apa yang ada? Pada saat tumbuhan ini tercekam gitu ya hidupnya, kumpulan metaboliknya apa aja yang ada? Ini namanya metabolomik. Studinya ke arah itu. Oke. Jadi tugas adik-adik adalah sebagai tugas itu membuat tabel perbandingan antara metabolisme dan apa sih bedanya jalur linear dengan jalur sekunder? Dan itu dibandingkan tadi berbagi di sini, ya. Dan itu dibuat boleh adik-adik buat dalam bentuk tabel seperti tadi itu. Dibandingkan. Dibandingkan. Ada pertanyaan untuk tugasnya. Semakin banyak adik-adik membandingkan, semakin banyak segi yang dibandingkan, semakin banyak nilainya. Jadi banyak coba membandingkan dari berbagai segi dan boleh dari referensinya. Apa yang membedakan antara metabolisme depan ya. Nah itu ditulis sama, kirim ke email. Jelas tugasnya. Silakan. Ada pertanyaan untuk tugasnya jelas? Oke. Izin bertanya. Ya silakan. Untuk formatnya nanti PDF ya Bu? Iya.
Tadi tulis tangan ya, boleh PDF. Ya sebaiknya PDF. Oke. Nah, untuk emailnya mungkin nanti ibu kirikan lagi ya. Atau kalau mau ya ibu pinginnya sih di kumpul formanya boleh ya. Soalnya ini apa banyak email itu jadinya benar-benar. Kalau dari Kona berarti nanti kita buatkan link Google Doc aja nih. Iya. Cuma kadang-kadang takutnya ini saling ini nanti tahu temannya tahu. Ya nggak apa-apa kirim ke email. Ya. Oke. Itu sudah. Nah, khusus untuk jalur katabolis mungkin ibu punya balikin ini lain PT yang lebih ini. Coba stop sharing. Carikan PPT yang lebih ini ya biar bahasa Indonesia lebih mudah dipahami. Memungkinkan ya. Susah itu. Stop sharing. Coba ibu cari ini cepat dulu. Responding yang sila keluarga bisa tinggal orang tidak.
Chandra ini. Jadi Ibu akan menjelaskan bahwa contoh lebih detail sedikit untuk katabolisme. Katabolisme ini dibagi, katabolisme itu terjadi bisa secara aerob maupun anaerob. Kalau aerob itu berarti apa? Kalau kebetulan cukup oksigen, ya. Jadi kalau cukup oksigen maka disebut dengan katabolisme aerob. Tapi kalau kurang oksigen atau tidak ada oksigen, jalurnya bisa beda. Sama-sama katabolisme, tapi jalurnya bisa berbeda. Jadi, contohnya misalnya kalau mikrobal, kalau mikrobal dalam keadaan aerob, metabolisme akan berbeda dengan telur ya, aerob. Termasuk juga manusia bisa seperti itu. Kapan kita akan aerob kondisi? Ya. Itu jadi jalur itu juga tergantung pada kondisi. Sudah terbuka tadi. Jadi katabolisme aerob itu maksudnya perombakan pada saat ada oksigen. Ini Ibu akan menjelaskan tahap-tahapnya secara umum. Ya. Jadi dibagi tiga ya. Jadi jalur katabolisme aerobik itu dibagi tiga, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 itu adalah berbagai jenis senyawa, itu berbagai jenis building block didegradasi akhirnya menjadi monomernya. Makromolekul, berbagai makromolekul didegradasi menjadi monomer. Contohnya apa? Makromolekulnya misalnya polisakarida didegradasi menjadi apa? Jadi misalnya contoh makromolekul, ingat biomolekul atau makromolekul yang besar di dalam tubuh makhluk hidup apa saja? Yang poli-poli itu. Ya. Izin menjawab. Sel. Sel. Jadi tahap pertama itu yang besar-besar di degradasi tahap pertama yang besar-besar dipecah dulu menjadi monomernya, ya. Nah
Nah, itu sebenarnya dalam tubuh kita terjadinya di mana ya? Tahap pertama. Slide. Tahap pertama itu apa ya? Yang paling atas itu ya. Jadi protein dipecah jadi asam amino. Asam nukleat dipecah jadi tahap pertama makromolekul dipecah menjadi monomer-monomernya. Jadi protein menjadi asam amino, asam nukleat menjadi Maaf Ibu, polisakarida menjadi monosakarida. Ya, PP, udah tampil ya? PPT-nya belum terlihat Ibu. Hah? Oh, belum ya. Di Ibu sudah ini. Lihat ya. Nah, degradasi tahap pertama itu, jalur pertama ini, katabolis jalur pertama, jadi dari monomer, dari polimer jadi monomer, itu sebenarnya terjadi di mana ya sebelumnya? Misalnya, protein diubah menjadi asam amino. Di mana RPPT? Saya muter-muter PPT. Ya. Oke. Saya muter-muter.
Itu terjadi di mana ya kira-kira tahap 1 itu? Pada lambung mungkin. Pada lambung. Jadi lambung itu merupakan bagian dari proses apa? Alat-alat apa? Organ-organ apa? Organ? Pencernaan. Organ pencernaan. Oke. Berarti kira-kira bagaimana? Tahap 1 itu terjadi dalam proses apa? Kalau kita makan itu apa yang terjadi? Sebenarnya proses pencernaan ini pun merupakan bagian dari kuliah biokimia ya. Cuma karena waktunya tidak memungkinkan secara detail membahas proses pencernaan yang gitu. Tapi beda dengan proses pencernaan yang adik-adik pelajari di apa itu fisiologi atau apa. Kita lebih fokus ke jalur-jalurnya. Nah, kalau dalam proses pencernaan tuh baru sampai tahap apa? Baru tahap 1 aja dari jalur metabolisme. Ya. Kenapa? Karena kalau kita makan itu pada akhirnya jadi apa sih? Sebelum batas akhir dari proses pencernaan itu yang beredar ke seluruh tubuh itu nantinya apa? ATP. Sebelum ke ATP ini, ATP itu kan belum proses pencernaan kan belum sampai ATP ya. Jadi kalau misalnya kita makan terjadi organ-organ pencernaan apa saja, habis itu ujungnya mana? Sampai tahap apa? Jadi apa dia ujung akhirnya makanan? Di katabolisme yang jelas kan kalau kita makan kan terjadi katabolisme ya, degradasi. Terus di mana? Ujungnya jadi apa? Kan ujungnya jadi apa? Kita makan karbohidrat, polisakarida, glukosa dan glukosa. Glukosa itu kalau kita makan polisakarida. Nah, glukosa itu tergolong apa? Karbohidrat ya. Glukosa itu monosakarida ya. Jadi bedain ya. Monosakarida. Terus kalau kita makan protein, kalau sudah dicerna akhirnya jadi apa? Kalau kita makan trigliserida atau lemak, berarti ujungnya jadi apa? Yang bilang nutrisi. Oke, asam amino, asam lemak. Itu berarti sebenarnya kita makan itu untuk mendapatkan nutrisi katanya. Yang disebut dengan nutrisi itu yang mana? Ya. Pas sudah sampai ATP, belum sampai ATP ya. Yang kita makan itu adalah kalau dalam proses pencernaan loh Ibu saya sampaikan sampai organ pencernaan terakhir apa? Usus halus kan? Di usus halus itu dari mulut sampai usus halus itu apa yang terjadi di usus halus? Di usus halus itu apa? Sampai di usus halus apa yang terjadi? Sari-sari makanan kan? Jadi proses pencernaan kan mengubah makanan yang besar itu akhirnya jadi sari-sari makanan istilahnya waktu di SMA di biologi. Sari-sari makanan itu sebenarnya apa? Cara molekular itu sari-sari makanan itu sudah molekul apa sih itu? Monomer benar.
Jadi sudah jadi monomer atau building block istilahnya. Building block itu namanya monomer. Jadi nanti mungkin ada baca di buku-buku biokimia, ada di e-book gitu ya. Monomer itu disebut dengan building block ya. Biar ada nyambung nanti baca e-book dan biokimia ya ini asam amino nukleotida. Jadi kalau protein monomernya asam nukleotida, asam nukleat itu kan polinukleotida. Jadi monomernya nukleotida, polisakarida, monosakarida. Kalau lipida apa monomernya? Building blocknya dari lipida apa? Gliserol dan asam lemak kan? Meskipun lipida itu bukan polimer, tapi penyusunnya apa kan? Gliserol dan asam lemak. Itu diingat ya. Nah jadi pada saat proses pencernaan cuma sampai di sini aja. Itu apa yang terjadi kalau sudah terjadi proses pencernaan? Sampai di usus halus apa yang terjadi? Ingat bahwa sari-sari makanan, inilah yang disebut sari-sari makanan. Itu monomer itu akan diserap oleh pilih-pilih usus halus itu. Akhirnya menuju ke darah ya. Nanti di darah itulah dialirkan sari-sari makanan ini ke seluruh tubuh. Sehingga yang ada di darah itu adalah sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu maksudnya adalah ini. Jadi kalau adik sering dengar nanti di masyarakat atau apa istilah yang umum itu sari-sari makanan ya ini monomer ini ya. Inilah yang ada di darah nanti kan seluruh tubuh. Nah sekarang selanjutnya jadi itulah yang disebut dengan tahap 1 ya dari jalur katabolisme. Aduh kok masih muter ini. Sudah tampil PPT-nya Ibu? Nah, sekarang semua muter. Sudah tampil. Ibu akan tiga tahap katabolisme. Tahap 1 seperti itu, coba ini slide. Ya, sudah tampil ya. Tahap pertama itu adalah makromolekul sel dipecah menjadi molekul unit pembangun atau monomernya. Misalnya polisakarida dipecah menjadi monosakarida. Udah ya, udah cukup jelas ya tahap 1 ya. Nah, kemudian di tahap 2 apa yang terjadi? Di tahap 2 apa? Jadi berbagai produk dari tahap 1 dikumpulkan dan diuraikan menjadi produk yang bersifat umum. Disinilah mulai menyatu. Oh, tapi kan belum menyatu ya. Di tahap 2 ini mulai terjadi penyatuan. Jadi berbagai produk dari tahap 1 dikumpulkan dan diuraikan menjadi produk yang bersifat umum. Yaitu apa? Produk bersifat umum ini adalah suatu senyawa antara. Yaitu asetil-CoA dan piruvat. Jadi kalau stage 1 itu yaitu tahap 1 ya. Jadi PT dan diserol saccharide glucose dan protein ya stage 2-nya apa? Tahap 2-nya berbagai produk ini produk tahap 1 ini dikumpul antara yang bersifat yaitu asetil-CoA
Ini yang disebut dengan menyatu. Itu tahap 3 apa? Nah, berbicara tentang sebelum ke itu ya. Tahap 3 apa? Tahap 3 setelah mereka menyatu jadi suatu senyawa antara di tahap 3. Di tahap 3 apa? Katabolisme mengarah pada siklus asam sitrat. Nah, di sini mulai berperan. Di tahap 3 itu ada siklus asam sitrat. Jadi nanti menuju ke siklus asam sitrat. Swasta ini prosesnya gampang kan dinas sampah itu mungkin ora ada kan kebayang ora Ibu lanjutkan lagi. Jadi tahap 3 itu mulai ke siklus asam sitrat ya. Di siklus asam sitrat di tahap 3 ini katabolisme mengarah pada siklus asam sitrat dengan pembentukan hanya 3 macam produk akhir. Jadi ini tahap 3 ini kan tahap akhir. Jadi pada akhirnya semuanya itu harus menjadi ini CO2, amonia, dan satu lagi ada nih oksigen. Jadi O2. Jadi nanti karena didegradasi ya, akhirnya harus jadi ini. Jadi CO2 atau amonia dan oksigen. Kan sudah dipecah jadi ya bisa dibilang sangat kecil ya. Di dalam tahap 3 ini gugus asetil dari asetil-CoA. Jadi asetil-CoA itu bagian gugus asetilnya diberikan masuk ke dalam, artinya diberikan masuk ke dalam siklus asam sitrat yang merupakan lintas akhir yang bersifat umum yang dilalui oleh nutrien. Jadi lintas akhir yang bersifat umum yang dilalui oleh nutrien penghasil. Akhirnya terjadi proses fosforilasi oksidatif ya, yang merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron ya. Jadi ada 2 tahap yang terjadi di dalam tahap ketiga ini, yaitu siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif ya. Secara detailnya nanti kita belajar. Jadi di sini T3 itu ada asetil-CoA itu masuk ke dalam siklus rem atau siklus asam sitrat. Itu yang masuk gugus asetil baru masuk ke menuju ke fosforilasi oksidatif atau oksidatif fosforilasi. Itu namanya seperti ya. Sebelum lebih jauh, jadi karena dari tadi kita sering dengar istilah asetil-CoA, sebenarnya asetil-CoA itu apa? Bagaimana sih? Ya minimal adik-adik meskipun nggak hafal ya, tapi asetil-CoA itu sering senyawa yang paling sering terdengar dalam istilah metabolisme karena dia merupakan senyawa antara yang bersifat umum. Harus tahu lah strukturnya paling nggak secara umum ya, ini diperlihatkan seperti ini. Jadi kalau struktur asetil-CoA berarti yang mana gugus asetilnya? Ada gambaran seperti itu. Ada yang tahu?
Gugus asetil itu yang warna apa? Yang berwarna pink. Benar ya, jadi yang berwarna pink ini adalah asetil yang berwarna pink adalah gugus asetil. Gugus asetil itu seperti apa ya? Coba organiknya ya. Jadi sebenarnya di sini ada C ya. Kalau di biokimia bedanya dengan kimia organik, tidak semua C dia ditampilkan. Ini namanya struktur apa? Pisar. Jadi C-nya nggak digambarkan karena terlalu rumit nanti. Jadi ini CO-nil, karbonil, dan yang di sebelahnya metil itu disebut dengan asetil ya. Jadi di sebelahnya ini ada S. Yang besar, yang panjang ini apa sebenarnya ini? Ini ada kayak struktur DNA gitu kan. Ada struktur nukleotida kan ini ada. Ini ada basa nitrogen, ini apa sebenarnya? Saya tahu ini asetilnya, gugus asetilnya yang warna pink. Yang banyak ini adalah apa? Koenzim A ya. Jadi koenzim A-nya ini yang besar, ini yang banyak. Tapi adik-adik nggak usah menghafalkan koenzim A-nya, ini nggak usah dihafal. Jadi jangan diingat yang rumit, ini hanya sebagai penggambaran. Sehingga nanti kalau tuliskan struktur asetil-CoA, ya ini cukup koenzim A gitu aja. Koenzim A, S, asetilnya digambarkan. Ya. Jangan nanti yang semua ini digambarkan ya. Ini ya, mungkin siapa juga akan hafal ya. Kecuali googling. Ya, jadi yang perlu diingat struktur asetil-CoA ya ini, gugus asetilnya ini. Kenapa asetil-CoA dikatakan mengandung 2C? Sedangkan pirpat mengandung 3C. Dia bisa menjawab. Jadi di atom karbonnya itu tinggal 2. Benar tinggal 2 di asetil-CoA. 2C katanya. Ya benar, ini C-nya di sini kan di karbonil ya, yang di pink aja dilihat ya. Karbonil pegang 1 sama metil kan C-nya 2. Ya, koenzim A ya yang lain ini semua koenzim A. Ini akan dilepas nih nanti. Jadi kalau asetil-CoA ini masuk ke dalam siklus Krebs, gugus asetilnya C yang masuk ke dalam siklus Krebs. Sementara bagian koenzim A-nya akan dilepas. Siap, setelah dilepas dia siap menerima lagi gugus asetil ya. Jadi seperti itu sini juga. CoA-nya dilepas. Ya koenzim A-nya yang rumit itu tadi. Oke. Itu gambaran gugus asetil kenapa dia 2C. Sedangkan kalau piruvat gimana? Piruvat itu 3C. Asam piruvat. Gimana rumusnya asam piruvat? Oke. Ibu akan menjelaskan sedikit hari ini sebelum diakhiri tentang siklus asam sitrat sedikit ya. Siklus asam sitrat itu kan karena ini jalur yang penting sekali. Apa ya? Jadi bagian tahap 3 ini ya. Siklus asam sitrat itu ingat siklus asam sitrat ini punya banyak istilah kan?
Apa saja yang diketahui siklus asam sitrat itu nama lainnya apa? Yang tahu? Nama lain dari siklus asam sitrat? Siklus Krebs. Siklus Krebs. Kenapa disebut siklus Krebs? Penemunya adalah Mr. Krebs. Tapi beda dengan Mr. Krebs. Krebs di itu ya. Di SpongeBob kan ada Mr. Krebs. Beda ya. Mr. Siklus Krebs. Nama lainnya lagi apa? Siklus asam sitrat, siklus Krebs. Dan nama lain? Yang tahu lagi? Siklus TCA. Ya, bisa dicatat nama lainnya siklus TCA. Nanti suatu saat ketemu jalur-jalur ini terus nyebut-nyebut siklus TCA itu ya siklus Krebs. Apa kepanjangan TCA? Tricarboxylic acid. Tricarboxylic acid. Atau bahasa Indonesianya apa? Tricarboxylic acid. Asam tricarboxylic. Kalau dengar kata-kata asam tricarboxylat berarti apa? Trinya itu berarti apanya yang tri? Jadi minimal yang begini-begini adik-adik tahu. Tidak harus adik-adik nanti hafal siklus asam sitrat. Jadi belajar metabolisme. Sekarang kan apa-apa bisa diikutin. Tapi polanya yang harus inti-intinya itu apa, itu yang itu bisa dikaitkan dengan konsep lainnya caranya belajar ya. Apa kenapa disebut siklus asam sitrat? Asam trikarboksilat itu berarti apa? Kalau trikarboksilat, trinya itu apa kira-kira? Kalau asam karboksinya punya gugus apa? Gugus karboksil. Jadi kalau asam trikarboksilat berarti asam sitrat. Jadi asam sitrat itu adalah sebenarnya adalah asam trikarboksilat. Coba googling strukturnya asam sitrat. Coba googling. Masing C-nya itu memegang pertama hasil apa? Ini biar adik-adik ini. Nah, tentang ini apa sih itu? Ya? Oh ya, waktunya sudah habis ya. Oke. Kemungkinan mestinya ada yang dapat tugas kelompok sitrat ya. Secara detail. Oke. Untuk yang berikutnya karena waktu sudah habis kita lanjut minggu depan ya. Oke.
Oke, udah lewat 3 menit. Oke. Jadi kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Kita lanjut minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore. Salam sehat Bu. Selamat menjaga dengan kuningan juga Bu. Oh iya,